Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google, ketik trainer Amir Faisal. Di sana Anda akan bisa baca kurikulum vitae saya, kemudian juga artikel-artikel blog saya tentang motivasi. Atau kalau Anda ingin belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda juga bisa bergabung di fanpage saya. Jadi ketik juga trainer Amir Faisal, tapi di Facebook. Jadi di baris paling atas dari Facebook Anda, dari wall Anda, yang ada gambarnya lensa itu, Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian klik like di sana. Nah, di sana saya sudah membuat sekitar 13 pembelajaran dari lesson 1 sampai 13. Anda bisa menyimak, Anda bisa mempelajari, kemudian Anda boleh bertanya. Bertanya di lesson berapa saja silahkan. Anda bisa bertanya di lesson 3, lesson 7, lesson 9, dan seterusnya. Dan nanti kalau Anda ingin bertanya, Anda tinggal ngetik komen. Nah, ketika Anda bertanya dengan ngetik komen, nanti YouTube akan membuat notifikasi untuk saya. Jadi saya tahu kalau ada pertanyaan, maka segera akan saya jawab. Oke, teman sekalian. Hari ini sebenarnya babak bonus. Karena kemarin episode 11 itu sebenarnya sudah selesai. Tapi saya ingin berikan bonus pada Anda. Jadi karena kemarin pembahasan tentang pattern of language itu masih kurang mendalam, maka khusus untuk hari ini saya akan berikan pada Anda pattern of language. Sebenarnya apa sebenarnya pattern of language itu? Pattern of language itu adalah susunan bahasa, susunan kalimat yang sudah disusun oleh para ahli linguistik. Ya, seperti Milton Erickson, ya. Kemudian ada Duvitel juga, di mana kalimat itu sudah dipakai berulang kali dan itu bisa memberikan persuasi, ya, bisa memberikan impresi dan enak dibaca. Jadi yang penting enak dibaca. Jadi itulah fungsi dari pattern of language. Nah, nanti teman sekalian, saya sudah susun bukunya yang isinya banyak sekali di sana, struktur pattern of language itu di sebelah kiri saya itu judulnya adalah Inside Out Communication. Ya, di situ ada puluhan bahasa bagaimana mempersuasi orang. Nah, hari ini tentu saja karena waktu yang cukup singkat, maka saya akan bacakan beberapa saja ya, beberapa contoh. Ini contohnya dari Milton Erickson. Jadi Milton Erickson ini sangat dikenal karena kemampuannya untuk menyembunyikan perintah, embedded command, ya. Jadi dia memberikan sugesti tapi disembunyikan sehingga orang yang diajak bicara ataupun orang yang membaca itu tidak sadar bahwa dia sedang disugesti. Ini contohnya ini, misalnya saya bacakan ya. Ada sebuah susunan kalimat begini. Jika seandainya Anda diminta untuk melakukan salah satu di antara dua hal, ya disebut dengan apa di situ? Mana yang membuat Anda tertantang untuk melakukan? Kalimat ini sangat enak untuk dibaca. Jadi pertama, di situ ada kata kunci jika seandainya. Jadi bukan memerintah. Bukan meminta, coba Anda baca, kan beda. Rasanya ketika membaca itu ada kalimat perintah yang langsung seperti itu, orang membaca tidak nyaman. Tapi di situ oleh Milton Erickson diganti dengan kata jika seandainya. Jika seandainya Anda memasuki ruangan itu, nah, apa yang terjadi? Misalnya seperti itu. Beda dengan Anda masuk aja ruang itu. Kan diperintah gitu kan ya, nyaman. Ya kan? Nah, ini kekuatan dari bahasanya Milton Erickson. Contoh lagi.
Saya sendiri tidak mengira jika akibatnya seluar biasa ini. Ini sebenarnya kalimat ini kalimat memuji diri sendiri. Tetapi kalau Anda langsung di dalam buku Anda memuji diri Anda sendiri, maka pembaca buku langsung tidak nyaman. Ya. Maka di situ diganti saya sendiri, seakan-akan dia sendiri nggak mengira. Saya sendiri tidak mengira jika akibatnya akan seluar biasa ini. Ya, ini ketika Anda menjelaskan suatu peristiwa, misalnya pengalaman hidup Anda yang dampaknya luar biasa, Anda mendapatkan kesuksesan, tapi Anda kan tidak bisa begitu saja menyampaikan kepada pembaca kesuksesan itu. Nah, di situ dia tulis jika saya sendiri tidak mengira. Ya. Lagi ini ya, ini ada juga kalimat yang perintah. Saya tidak mengatakan pada Anda untuk menyetujui gagasan saya dalam tulisan ini. Nah, di situ kalimatnya di situ kan saya tidak mengatakan pada Anda, padahal sudah mengatakan. Di situ, dia sudah mengatakan kan, Anda ketika menulis sesuatu untuk disetujui oleh pembaca kan Anda sudah menulis, sudah diterbitkan, tapi di situ kalimatnya dibikin embed, ya. Saya tidak mengatakan pada Anda untuk menyetujui gagasan saya. Ya, kelihatan seperti itu. Ini kalimat ini cukup embed, ya. Kemudian lagi ada pattern lanjut lagi. Ini memerintah kepada pembaca untuk membayangkan, gitu ya. Membayangkan. Bunyinya begini. Apa yang terjadi saat Anda sudah bisa menguasai skill yang kita pelajari dalam buku ini? Ya. Nah, ini beda kalau dikatakan misalnya secara deskriptif begitu ya. Setelah Anda menguasai buku ini, Anda akan begini bla 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 bla. Nah, itu kalimat seperti itu langsung begitu tidak nyaman. Tapi akan lebih nyaman apa yang terjadi saat Anda sudah bisa menguasai skill yang kita pelajari dalam buku ini. Ya, ini adalah kalimat yang embed. Lagi, ada lagi di sini. Nah, ini juga memerintah membayangkan, tetapi si penulis mengatakan tidak, ya, di embed tidak. Bunyinya begini. Anda tidak perlu membayangkan seperti apa respon orang-orang jika Anda bla 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 bla. Jadi kalimatnya Anda tidak perlu membayangkan bagaimana respon orang-orang itu. Ya. Kemudian, nah ini satu kalimat lagi. Ini juga menarik kalimat ini karena begitu disebutkan orang tidak ada yang tersinggung. Ya, kalau orang disebut Anda tidak sadar ya, gitu loh. Kan begitu orang akan tersinggung. Ya, tapi diganti dengan kalimat Anda mungkin belum menyadari bahwa bla bla bla. Nah, misalnya belum menyadari kalau Anda mau sungguh-sungguh melakukan pelatihan misalnya, gitu. Itu dibalik ya, jadi tidak langsung memerintah kalau Anda mengikuti pelatihan ini Anda akan mendapatkan ini nggak menarik ya, Anda mungkin belum menyadari. Nah, ini jadi lebih menarik. Oke teman sekalian, jadi ini banyak sekali kalimat-kalimat seperti itu. Memang harus membaca bukunya, jadi harus dibaca diulang-ulang begitu baru bisa dipahami di mana kekuatan bahasa itu. Ya, kalau Anda ingin memesan buku itu bisa langsung kepada saya, menghubungi saya. Nanti akan saya kirimkan buku itu kepada Anda. Buku itu sangat lengkap sekali mengenai komunikasi baik internal dan eksternal. Saya kira ini saja pembahasan kita, training kita mengenai menulis buku semudah chatting sudah masuk pada babak bonus, yaitu episode yang 12. Jika Anda ada hal yang mau ditanyakan, Anda bisa tadi bisa juga masuk ke fanpage saya, ya, atau Anda bisa memberikan komen di YouTube saya ini. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Selamat belajar dan selamat menjadi penulis terkenal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.